sini saya akan menjelaskan klasifikasi dan struktur karbohidrat. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada monosakarida, kemudian ada disakarida, kemudian ada oligosakarida, kemudian yang terakhir ada polisakarida. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian monosakarida dan disakarida. Nah, sebelum itu saya akan memberikan gambaran umum mengenai karbohidrat. Nah, karbohidrat berdasarkan strukturnya didefinisikan sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Jadi dia senyawa aldehid atau keton dengan banyak gugus hidroksil. Nah, bisa kita lihat pada gambar, pada struktur pertama ini merupakan gugus aldehid. Kemudian pada struktur kedua ini merupakan gugus keton. Nah, selanjutnya kita akan membahas monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi gula yang lebih kecil. Nah, contoh monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan juga ada galaktosa. Nah, berdasarkan jumlah atom karbonnya, ada triosa atau terdiri dari 3 atom karbon, kemudian ada tetrosa, ada 4 atom karbon, kemudian pentosa terdiri dari 5 atom karbon, kemudian heksosa 6 atom karbon, heptosa terdiri dari 7 atom karbon. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini sudah ada contoh. Pada struktur yang pertama ada aldotetrosa. Aldo karena gugus aldehid, kemudian tetrosa karena terdapat 4 atom karbon. Jadi gugus aldehid dengan 4 atom karbon. Nah, selanjutnya struktur isomer. Nah, isomer yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi susunan atom atau strukturnya itu berbeda. Nah, yang pertama ada isomer aldosa ketosa. Nah, berdasarkan fungsinya, monosakarida yang memiliki gugus aldehid tergolong aldosa dan yang memiliki gugus keton tergolong dalam ketosa. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Pada struktur yang pertama, ini merupakan suatu aldosa karena dia gugus fungsinya aldehid. Kemudian struktur yang kedua, dia tergolong ketosa karena ini merupakan gugus keton. Kemudian yang kedua ada isomer destro dan levo atau isomer optik. Penentuan destro atau levo biasanya didasarkan pada struktur gliseraldehid. Nah, jika gugus hidroksilnya berada di sebelah kanan, maka dia destro. Kemudian jika gugus hidroksilnya berada di sebelah kiri, maka dia levo. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ada 2 struktur. Nah, kita lihat pada struktur yang pertama, D-gliseraldehid. Gugus hidroksilnya berada di sebelah kanan, maka dia destro, D-gliseraldehid. Kemudian pada struktur yang kedua, gugus hidroksilnya berada di sebelah kiri, berarti dia L-gliseraldehid. Kemudian yang ketiga ada epimer. Nah, epimer ini ketika dia memiliki pasangan molekul yang memiliki struktur yang hampir sama tetapi berbeda di satu titik karbon kiral. Nah, kita lihat pada contoh. Di sini ada 3 struktur. Nah, kita ingin mengetahui apakah dia epimer atau tidak, maka kita bandingkan antara D-manosa dengan D-glukosa. Di mana C1 pada D-manosa dengan D-glukosa di sini sama. Kemudian pada C2 sudah berbeda karena pada D-manosa gugus hidroksilnya berada di sebelah kiri, sedangkan pada D-glukosa gugus hidroksilnya berada di kanan. Kemudian kita lihat pada C3, C4 dan C5 di sini sudah sama, berarti antara D-manosa dengan D-glukosa di sini dapat dikatakan epimer karena terdapat satu perbedaan. Nah, jika melebihi dari 1 berarti dia tidak dapat dikatakan epimer. Nah, selanjutnya pada bagian keempat, anomer alfa dan beta. Nah, anomer alfa dan beta adalah 2 bentuk isomer dari monosakarida siklik yang berbeda dalam orientasi gugus hidroksil pada karbon anomerik.
Nah, di mana anomer alfa jika gugus hidroksilnya berada di bawah, kemudian anomer beta jika gugus hidroksilnya itu berada di atas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Di sini ada dua struktur. Ini merupakan rantai siklik atau rantai tertutup, atau dinamakan juga dengan proyeksi Howard. Sedangkan jika dia terbuka berarti dia proyeksi Fischer. Nah, kita lihat pada struktur pertama alfa D glukosa. Nah, untuk mengetahui apakah dia alfa atau dia beta, nah kita fokus pada C1. Di mana pada C1 di sini gugus hidroksilnya berada di bawah berarti dia alfa. Kemudian untuk menentukan apakah dia glukosa atau galaktosa, kita fokus pada C4. Nah, jika gugus hidroksilnya berada di bawah berarti dia glukosa, sedangkan jika gugus hidroksilnya berada di atas berarti dia galaktosa. Kemudian pada struktur yang kedua di sini beta D glukosa. Pada C1-nya itu gugus hidroksil berada di atas berarti dia beta, sedangkan pada C4 gugus hidroksilnya berada di bawah berarti dia glukosa, sehingga beta D glukosa. Kemudian struktur cincin atau formula proyeksi Howard. Nah, struktur cincin ini dibagi menjadi dua, ada piranosa dan furanosa. Nah, piran ini berbentuk segi 6, kemudian furan ini berbentuk segi 5. Di sini ada contohnya alfa D glukopiranosa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika dia alfa berarti gugus hidroksilnya berada di bawah, sedangkan jika kita ingin mengetahui apakah dia glukosa atau galaktosa, kita fokus pada C4-nya, apakah gugus hidroksilnya ada di bawah atau di atas. Jika ada di bawah berarti dia glukosa. Kemudian kita fokus pada bentuknya, apakah dia berbentuk piran atau berbentuk furan. Nah, di sini dia berbentuk piran sehingga alfa D glukopiranosa. Nah, kita melangkah ke penjelasan selanjutnya yaitu disakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida yang terikat oleh ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini dibagi menjadi dua, yaitu ikatan alfa glikosidik dan ikatan beta glikosidik. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ada alfa D glukopiranosa 1,4-alfa D glukopiranosida. Nah, pada struktur pertama pada C1 di sini dia gugus hidroksilnya ada di bawah berarti dia alfa, kemudian pada C4 gugus hidroksilnya ada di bawah berarti dia glukosa, kemudian dia berbentuk piran sehingga alfa D glukopiranosid. Kemudian pada struktur yang kedua C1-nya gugus hidroksil berada di bawah berarti dia alfa, kemudian pada C4 gugus hidroksilnya berada di bawah berarti dia glukosa, kemudian bentuknya sama yaitu piran sehingga alfa D glukopiranosida. Nah, yang dikatakan dengan ikatan alfa glikosidik di sini yaitu antara C1 dengan C4. Ini adalah ikatan alfa glikosidik. Nah, sehingga alfa D glukopiranosil 1,4-alfa D glukopiranosida. Nah, di sini ada contoh disakarida. Yang pertama ada maltosa. Nah, maltosa ini adalah homodisakarida karena terbuat dari dua unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Kemudian ada laktosa. Nah, laktosa ini terbuat dari dua monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Kemudian ada sukrosa. Nah, sukrosa ini terbentuk dari dua monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,2 glikosidik. Yang selanjutnya itu ada materi oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 3 hingga 10 monosakarida yang terkait oleh ikatan glikosidik. Oligosakarida banyak ditemukan dalam makanan seperti bawang, pisang, gandum, dan susu. Oligosakarida rafinoa, stakiosa, dan
glukosa. Rafinosa terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Takiosa terdiri dari 2 laktosa, 1 glukosa, dan 1 fruktosa. Dan perbaskosa adalah salah satu jenis pentasakarida, yaitu oligosakarida yang terdiri dari 5 monosakarida secara struktural. Pentasakarida serta perbaskosa mengandung 5 unit gula sederhana yang terhubung oleh ikatan glikosidik. Polisakarida atau glikan adalah molekul besar yang terdiri dari 10 monosakarida yang terhubung oleh ikatan glikosidik dalam bentuk linier atau bercabang. Kemampuannya membentuk struktur bercabang membedakannya dari protein dan asam nukleat. Karena setiap monosakarida memiliki gugus reaktif yang memungkinkan pembentukan rantai bercabang, polisakarida diklasifikasikan menjadi 2 kelas utama. Polisakarida klasifikasi. Yang pertama itu ada homoplisakarida. Pengulangan homosakarida yang sama terdiri atas bercabang dan tidak bercabang. Yang kedua itu ada heteroplisakarida, tersusun dari berbagai jenis monosakarida. Umum 2 jenis terbagi atas bercabang dan tidak bercabang. Polisakarida fungsi cadangan energi Pati. Keanekaragaman struktur polisakarida mencerminkan fungsi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada cadangan energi, kedua pendukung struktural, dan kode informasi. Pati adalah cadangan energi utama pada tumbuhan, disimpan sebagai butiran di kloroplas dan ditemukan dalam biji, umbi, serta buah mentah. Sebagai glukan, pati merupakan homopolimer glukosa atau alpha D terdiri dari alpha amilosa 10% sampai 30% dan amilopektin 70% sampai dengan 90%. Alpha amilosa adalah polimer linier dari ribuan hingga ratusan ribu unit alpha D glukosa yang terhubung melalui ikatan glikosida. Polisakarida fungsi cadangan pati. Pati amilosa tersusun dari rantai lurus alpha glikosidik terbentuk helix dan lebih sukar larut dalam air dibandingkan amilopektin. Berperan dalam menyimpan energi dalam jangka panjang pada tumbuhan. Amilopektin memiliki struktur bercabang dengan ikatan alpha 1 glikosidik pada rantai utama dan alpha 1 6 glikosidik pada cabangnya. Lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan amilosa karena cabang-cabangnya memungkinkan pelepasan energi yang lebih cepat dibandingkan dengan amilosa. Polisakarida fungsi energi glikogen. Glikogen adalah polisakarida menyimpan energi utama pada hewan dan manusia. Memiliki struktur mirip dengan amilopektin, tetapi lebih bercabang, dengan cabang setiap 8 sampai dengan 14 residu glukosa. Selanjutnya disimpan terutama di hati dan otot, di mana hati berfungsi mengatur kadar glukosa darah dan otot menggunakan sebagian besar energi saat beraktivitas. Polisakarida fungsi cabang energi kitin. Fungsi struktur kitin. Kitin adalah polisakarida struktural yang ditemukan pada eksoskeleton serangga, udang, kepiting, dan dinding sel jamur. Tersusun dari unit N,
Asetilglukosamin yang terhubung dengan ikatan 1,4-glikosidik memiliki sifat kuat dan tahan air, memberikan perlindungan dan dukungan struktural.